Proses ini adalah respons terhadap rangsangan mekanis dan kimia dari serangga yang terperangkap. Drosera, atau yang dikenal sebagai tanaman perangkap lalat atau sundeo, adalah genus tanaman karnivora yang menarik karena kemampuannya menangkap dan mencerna serangga untuk memperoleh nutrisi tambahan, terutama di lingkungan yang miskin unsur hara. Ada sekitar 200 spesies Drosera yang tersebar di berbagai belahan dunia, dari daerah tropis hingga daerah beriklim sedang. Berikut ini ciri-ciri utama Drosera. Daun lengket. Daun Drosera ditutupi oleh tentakel-tentakel kecil berwarna kemerahan atau ungu yang menghasilkan cairan lengket seperti embun di ujungnya. Cairan ini merupakan lendir yang mengandung zat perekat dan enzim pencerna. Ketika serangga mendarat di daun, serangga tersebut terjebak oleh cairan lengket ini dan tidak bisa melepaskan diri. Perangkap yang aktif. Selain memiliki permukaan lengket, beberapa spesies Drosera juga mampu menggerakkan daunnya. Saat serangga terperangkap, tentakel di sekitar serangga mulai melengkung ke arah mangsa, sehingga serangga lebih tertutup rapat di daun. Proses ini adalah respons terhadap rangsangan mekanis dan kimia dari serangga yang terperangkap. Pencernaan. Drosera mengeluarkan enzim pencernaan, seperti protease dan fosfatasi yang memecah protein dan komponen penting lainnya dari serangga yang terperangkap. Nutrisi yang dihasilkan dari pencernaan, terutama nitrogen, diserap oleh daun untuk membantu pertumbuhan tanaman di lingkungan yang miskin akan nutrisi tanam. Habitat. Drosera biasanya tumbuh di tanah yang miskin unsur hara, seperti rawa, lahan gambut, dan tanah yang asam. Di habitat ini, sulit bagi tanaman untuk mendapatkan nutrisi yang cukup, sehingga Drosera mengembangkan strategi karnivora sebagai sumber nutrisi tambahan. Bunga. Drosera biasanya memiliki bunga kecil yang tumbuh di tangkai panjang yang menjulang di atas daun perangkap. Ini untuk mencegah serangga penyerbuk seperti lebah atau lalat terjebak oleh daun perangkap. Bunga biasanya berwarna putih, merah muda, atau ungu dan mekar selama musim panas. Selanjutnya, cara Drosera menangkap dan mencerna mangsa. Penangkapan. Serangga yang tertarik pada warna dan bau nektar dari daun sundeo akan mendarat dan segera terjebak dalam lendir lengket. Tentakel di sekitar serangga akan mulai bergerak untuk mempererat perangkap dan mengelilingi mangsa. Proses pencernaan. Setelah serangga tidak dapat bergerak, Drosera mulai mengeluarkan enzim pencernaan untuk memecah tubuh serangga menjadi komponen yang dapat diserap oleh tanaman. Penyerapan nutrisi. Nutrisi dari serangga seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur lainnya diserap oleh daun untuk membantu pertumbuhan. Proses ini memungkinkan Drosera untuk tumbuh subur di lingkungan yang miskin nutrisi. Fotosintesis. Meskipun Drosera adalah tanaman karnivora, mereka masih melakukan fotosintesis untuk memperoleh energi. Karnivorisme lebih berfungsi untuk memperoleh unsur hara penting seperti nitrogen dan fosfor yang sulit diperoleh di tanah yang miskin. Budidaya Drosera. Drosera relatif mudah dibudidayakan dengan beberapa persyaratan dasar.
Cahaya. Mereka membutuhkan banyak cahaya, tetapi sebaiknya tidak terkena sinar matahari langsung yang terlalu kuat. Air. Drosera memerlukan air yang bersih dan sedikit asam, seperti air hujan atau air yang disuling. Air keran biasanya terlalu kaya mineral dan bisa merusak tanaman. Media tanam. Media tanam yang ideal adalah campuran sphagnum moss dan pasir, karena tanaman ini tumbuh baik di tanah yang tidak subur dan asam. Manfaat ekologis Drosera. Selain perannya sebagai tanaman unik dan eksotis, Drosera juga membantu mengontrol populasi serangga kecil di sekitarnya dan memiliki peran penting dalam ekosistem rawa dan lahan basah di mana mereka tumbuh.